Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya ya di channel YouTube Joko Vlog. Nah, di sini teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan minggu kemarin ya, mau membahas tentang saham Gudang Garam, teman-teman. Yang kemarin saya sempat menjadi dividend hunter, dan di sini saya mau menceritakan pengalaman saya menjadi dividend hunter di Ngobras, ngobrol bebas di channel YouTube-nya Joko Vlog. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita akan membahas tentang saham ya Garuda Gudang Garam, yang disingkat di di mana itu IDX atau di Bursa Saham Indonesia itu GGRM ya, Gudang Garam TBK. TBK itu kepanjangan dari terbuka ya teman-teman. Nah, ceritanya begini. Jadi saya itu kemarin itu saya mengeksplorasi ya teman-teman, mengeksplorasi perkembangan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Tokopedia teman-teman ya. Karena saya mau menambah muatan saham di Tokopedia dengan singkatan GOTO. Mungkin saya akan tampilkan di layar saja supaya kita ngobrolnya lebih enak gitu ya. Nah, sahamnya di sini teman-teman. Sahamnya saham GOTO. Jadi saya mau eksplorasi perkembangan GOTO itu seperti apa perangkat lunaknya. Karena saat IPO GOTO itu salah satu dana yang didapat dari dia menjadi perusahaan terbuka, itu uangnya itu digunakan untuk pengembangan perangkat lunak ya. Kemudian saya eksplorasi dan ternyata Tokopedia itu ada yang namanya ini teman-teman, Tokopedia kartu kredit. Nah, jadi Tokopedia itu mengeluarkan kartu kredit yang syaratnya itu kita hanya memiliki akun Tokopedia saja. Ini saya tunjukkan ya sebentar ya. Ini teman-teman, namanya Tokopedia Card ya teman-teman. Batas limitnya 5 juta. Kemudian kita juga bisa mengambil ya, mengambil uangnya itu di ATM, di semua ATM. Cuma biayanya cukup besar ya. Tapi intinya si Tokopedia ini mengimplementasikan apa yang dia janjikan, intinya seperti itu. Nah, karena saya mencoba Tokopedia kartu kredit Tokopedia itu seperti apa, kemudahannya, kemudian Tokopedia itu dapat untungnya itu dari mana gitu ya teman-teman. Kemudian saya dapat kliknya. Nah, yang jadi masalah setelah saya melakukan eksplorasi itu teman-teman, pembayaran kartu kreditnya teman-teman, itu yang bikin pusing. Nah, disinilah alasannya ya, kenapa saya mengambil saham dari mencoba mengambil saham dari ini Gudang Garam. Gudang Garam itu singkatannya GGRM. Sebentar, di sini ya, Gudang Garam GGRM ya. Semoga saja masih oke koneksinya. Nah, ceritanya saya membeli sahamnya itu, saya akan tampilkan saja di layar monitor ya teman-teman, sambil menunggu koneksi internetnya. Ini kok setiap saya membuat video koneksi internetnya nggak stabil ya, malah mati sekarang. Jangan obat. Jadi gini teman-teman, intinya itu bahwa Gudang Garam ini saya buka di handphone saya ya, menggunakan, saya investasi di saham itu menggunakan aplikasi ajaib teman-teman. Jadi setelah saya eksplorasi ternyata ada aplikasi yang sebenarnya lebih efisien ya. Tapi ya saya sudah kadung menggunakan ajaib ya, mau gimana lagi, sudah banyak saham yang sudah saya beli juga di sini. Masa mau saya jual, hanya pindah sekuritas saja, karena untuk biaya sekuritas itu juga mirip-mirip kok ya. Jadi di sini itu
di 7 Juli 2023 H-3 teman-teman. Jadi saya di 4 Juli 2023 itu saya beli saham Gudang Garam. Pada waktu itu harganya sekitar 27.600. Ya, saya menargetkan harganya di situ. Itu sudah saya turunkan dari harga 27.800 kalau nggak salah ya. Jadi saya sudah menurunkan 200 perak gitu ya. Karena biasanya kalau Kumdet itu harga saham itu akan naik. Kalau turun itu ya bisa terjadi sih. Tapi kalau Gudang Garam ini kan ada alasannya kenapa kok saya mengasih harga masih setinggi itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita membeli saham ya sampai kita memegang di Kumdet ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini di layar monitor. Jadi kalau kita masih memegang saham di Kumdet sampai tanggal 7 Juli walaupun kita membelinya di 7 Juli kemudian di ex-date ini 10 Juli itu kita jual, jadi kita masih mendapatkan dividen teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah di kumulatif date tanggal 7 Juli 2023 sampai jam 23.59 kita masih megang saham Gudang Garam, berarti kita masih berhak mendapat dividen walaupun belinya ya teman-teman, kita belinya di jam misalkan hampir tutup bursanya, misalkan jam 15.30 ya nggak apa-apa, kita pegang sampai tanggal 10 Juli saat pembukaan bursa jam 9 kita jual dan kita laku sahamnya ya, kita tetap berhak mendapatkan dividen. Makanya ada istilah yang disebut dengan dividen hunter. Nah pada waktu itu saya menjadi dividen hunter teman-teman. Karena apa? Dividennya cukup besar, itu sekitar 1.200 per lembar ya teman-teman. Sehingga saya menghitung dari tagihan kartu kredit di Tokopedia saya itu saya hitung, kemudian saya akan menjumlahkan berapa saham yang harus saya beli. Intinya seperti itu. Kalau jumlahnya itu masih rahasia rahasia perusahaan jumlahnya ya, tapi intinya ya lumayan lah gitu, lumayan bikin pening ya. Oke, jadi ceritanya saya dapat di harga 27.600. Nah, saya mendapatkan harga itu dari sini teman-teman ya. Jadi Gudang Garam itu kenapa kok saya berani langsung mengambil banyak? Karena Gudang Garam itu masuk dalam LQ45 teman-teman. Jadi yang pertama kalau saya cari dividen hunter itu saya harus mencari, pastikan sahamnya itu masuk di LQ45 atau di blue chipnya IDX ya, supaya saya itu tidak terlalu rugi kalau misalkan ternyata saat dijual di ex-date itu harganya kok tidak sesuai yang saya harapkan. Jadi kita klik ya, saya mencari saham di LQ45, jadi sahamnya di sini kalau nggak salah ya. Di sini Gudang Garam, kayaknya ini masuk ya GGRM. Nah ini urutan ke-17 ya teman-teman, jelas ya teman-teman. Saham LQ45 websitenya subdomainnya idx.co.id, ini jelas yang mengeluarkan adalah dari IDX. Oke, seneng itu, saya targetkan oke ini saham masuk ke LQ45. Kemudian urutannya urutan ke 17, bener kan ya, bergerak di bidang tembakau. Oke, saya ambil langsung jebret, terbeli harganya 27.600. Seneng kan? Duh, harganya itu di awalnya tinggi, saya dapatnya lebih murah, seneng kan, senyum-senyum itu kan. Di H-3 itu senyum-senyum. Nah masalah muncul teman-teman. Ini menarik karena uang yang saya masukkan itu cukup besar teman-teman, karena untuk menutupi menutupi pembayaran kartu kredit itu teman-teman kan cukup banyak lah. Jumlahnya nggak saya sampaikan karena nanti kalau saya sampaikan jumlahnya teman-teman akan tahu berapa lot yang saya beli. Intinya begitulah. Oke, terbeli 27.600. Senang ya dengan jumlah lot yang saya rahasiakan. Beberapa jam kemudian saham tersebut ambles teman-teman. Amblesnya ngeri teman-teman ya. Dari 27.600 turun 27.550.
di sore harinya itu mentok sampai ke 27.000 teman-teman. Wah, itu sudah keringat dingin itu. Loh, ini kok saham Gudang Garam. Ini saham yang cukup bagus dan dia memberikan apa ya namanya? Memberikan dividennya itu cukup besar, 1.200 loh per lembarnya, itu cukup besar menurut saya ya. Ini ada apa ini? Aduh, ini saya sudah mulai panik ya, mulai panik. Sebenarnya saya pun tetap santai kan. Ini kan masuk di LQ45. Tetapi kok saham Gudang Garam ini kok merosot di H-3 kumdet. Biasanya kalau saham-saham yang LQ45 ini teman-teman, kalau ada masuk pembagian dividen, itu sahamnya itu kebanyakan naik teman-teman. Naiknya itu nggak ngutak. Seperti PTBA kemarin juga naiknya nggak ngotak ya, sampai 3.800 tembus ke 3.900 dan sekarang prosot harganya 2.000-an. Kemudian saham ITMG itu lebih gila lagi teman-teman. Saat mau pembagian dividen H-3 itu harganya itu gendeng teman-teman ya. Di 35.000 sampai 45.000 yang harga normalnya itu sekitar 20-an ribu teman-teman. Apa nggak gila itu? Nah, bercermin dari situ teman-teman. Dengan harga yang sudah saya tentukan 27.600 itu saya sudah merasa wah ini sudah pas, dilihat dari laporan keuangan, dilihat dari yang lain-lainnya lah, intinya saya mendapatkan klik 27.600, saya dapat jebret, tapi harga di H-3 itu sahamnya turun. Ini enggak apa ya, enggak wajar. Penurunan ini enggak wajar teman-teman ya. Saya sudah menemukan ini pasti ada something, pasti ada sesuatu yang saya itu miss ya, saya itu miss, intinya gitu ya. Sebentar, ini di tanggal berapa ya? Tanggal 7 Juli. Oke, di tanggal 7 Juli kan sekitar tanggal sini teman-teman. Intinya ada sesuatu yang miss teman-teman ya. Cuma missnya apa? Itu saya cari-cari ya, missnya apa ini? Apa yang salah dari saya gitu loh. Jadi teman-teman begini, kalau berinvestasi saham itu teman-teman jangan takut salah. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan menandakan kita itu melakukan sesuatu. Orang yang tidak melakukan kesalahan itu pasti orang yang tidak melakukan sesuatu, teman-teman. Jadi menurut saya itu ini wajar. Cuma yang harus kita cari dengan catatan kesalahannya kesalahan yang masih wajar ya, teman-teman. Jangan kesalahan yang di luar kewajaran manusia. Ini pasti saya akan melakukan kesalahan, tapi kesalahannya apa? Yang pertama, saya buka lagi IDX-nya teman-teman, karena saya base dasarnya berani mengambil saham Gudang Garam dengan nilai angka yang cukup besar itu karena masuk ke LQ45. Saya ngecek lagi di sini apa yang salah gitu loh. Saya cari-cari, kemudian di sini ternyata yang jadi masalah ini teman-teman, ini nggak ada tanggalnya teman-teman ya. Nggak ada tanggal penerbitan ini, cuman di bawahnya itu teman-teman ini ada unduh. Wah, ini saya udah panik ini. Waduh, ini tanggalnya kemarin nggak kebaca ini pasti saya salah baca tanggal dan tahun. Nah, ternyata benar teman-teman, ada satu kesalahan kecil yang membuat saya itu salah memprediksi harga saham ya, yaitu ini ternyata tahun pengeluaran itu di 2018 teman-teman. Wah, ini sudah nggak bener ini. Kemudian saya cari di situsnya IDX teman-teman. Di situsnya IDX itu ternyata LQ45 itu update teman-teman. Update-nya itu harian teman-teman ya. Itu update banget ya intinya. Saking update-nya update banget gitu ya. Ya, saya akan cari LQ45 itu di, saya lupa, Idodex. Nah ini ya, Factsheet perusahaan LQ45. Harusnya saya bukanya di sini teman-teman. Ini ya tanggal 29 Juli 2023. Oke ya. Nah ini teman-teman, harusnya bukanya di sini, kemudian di sini ada tahunnya 2023 perihal Februari sampai Juli 2023 kita unduh teman-teman. Jadi di bulan Juli ini ya, yang masuk LQ45 itu ini teman-teman yang sah
Jadi yang saya baca itu adalah tahun yang masa lampau ya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini gudang garam, teman-teman bisa lihat. Yang tadi itu gudang garam itu di urutan yang ke 17. Di sini saya cek 17. Waduh, nggak ada. Udah ini udah. Cek ya, ini INK ya, ini. Wah, sudah itu. Keringat dingin teman-teman ya. Ini ya jelas nih sampai Februari sampai Juli 2023. Jadi ini data yang sah sebenarnya. Nah, disinilah saya sudah mulai panik. Karena harga sahamnya gudang garam itu sebelum kumdet itu bukannya naik, malah turun terus ya. Itu sudah apa ya, kesalahan kecil ya. Tetapi kalau kita itu tidak apa ya namanya, tidak tenang, wah itu sangat-sangat berbahaya ya. Kita 7 Juli ya, ini Juni. Nah, 7 Juli ini harganya di 28.100 teman-teman. Kemudian pernah turun yang paling rendah itu 27.000. Ini ya, saya di 4 Juli ini 27.600 ya, saya terbeli ya 27.600, teman-teman bisa melihat. Kemudian anjlok sampai 27.200 teman-teman ya, sekitar ini 200 ya. Kemudian ini kan kumdetnya tanggal 7, kemudian naik itu sempat seneng ya, di 7 Juli itu mentok di harga 27.700, hanya 27.800. Nah, kemudian di X-date ya, di tanggal itu kan tanggal 7 kan hari Jumat, Sabtu Minggu bursa kan tutup teman-teman. Tanggal 10 mulai keluar di harga 27.800-an, kemudian di tanggal 11 itu 28.000. Nah, dari sini itu saya sudah agak lega karena sudah mulai saya jual itu, karena saya nunggu beberapa hari, kayak saya mungkin nggak sabaran ya. Saya jual di harga berapa ya, saya lupa itu 27.800. Jadi saya dapat keuntungan 200 teman-teman. Jadi separuhnya saya jual di 27.800 dengan keuntungan 200, kemudian kena biaya jual, kita kan nanti kena biaya PPN teman-teman 10% dari total yang kita investasikan. Itu kan ngeri banyak banget. Kemudian kena biaya sekuritas. Alhasil saya hanya memegang duit bersih kalau enggak 2.000 perak teman-teman. Separuh ya, separuh saham karena terkena biaya macam-macam itu, saya hanya megang 2.000 perak. Tapi saat itu saya bersyukur ya. Saya bersyukur. Kenapa? Walaupun saya itu ada kesalahan membaca data, saya sudah berusaha begitu keras ya untuk memprediksi harga saham. Ternyata saya hanya mendapat keuntungan 2.000 teman-teman. Tapi saya bersyukur saya tidak cut loss. Nah, itu yang penting. Jadi pentingnya itu karena saya ini baru belajar teman-teman, baru belajar di saham. Tidak intinya minimal uang saya kembali 100% itu sudah saya bersyukur. Dan saya ternyata alhamdulillah dapat fee 2.000. Alhamdulillah disyukuri, walaupun kemakan banyak biaya itu ya. Duh. Kayak kalau kalau menceritakan ini itu saya jengkel sendiri gitu ya. Ada sesuatu kalau orang mengatakan itu ada ketidakpuasan di situ. Karena salah satunya adalah kebodohan saya tidak membaca tanggal teman-teman. Segitunya teman-teman ya. Saya itu biasanya itu sedikit agak teliti itu ya, tapi kenapa ya untuk yang gudang garam ini saya nggak terlalu teliti, mungkin terlalu capek ya, karena saya membacanya itu biasanya kalau saya mau beli saham itu di malam hari teman-teman. Jadi di jam 12 malam, 1 malam itu saya mencoba menganalisa harga sahamnya berapa. Itu mungkin yang terlalu lelah mungkin ya, jadi saya kurang begitu mengeksplorasi data.
Oke. Kemudian teman-teman, karena saham Garuda itu kan saya masih memiliki separuh saham ya teman-teman. Kemudian ini kan di tanggal 7 Juli, tagihan kartu kreditnya kan di tanggal 15. Kenapa saya ketawa ya ini malah. Jadi gara-gara kartu kredit ini. Gara-gara kartu kredit bikin panik. Artinya saya jual di tanggal setelah XD teman-teman. Jadi saya menerima dividennya. Alhamdulillah itu yang saya syukuri. Saya menerima dividennya. Saya dapat capital gain dari penjual saham Gudang Garam 2000 perak. Baru itu saya jual separuhnya. Karena di separuhnya itu mau saya jual di target yang lebih tinggi. Ya. Oke, artinya saya sudah tenang, saya sudah bisa membayar kartu kredit, terdapat capital gain dan disyukuri lagi setelah saya melakukan pembayaran kartu kredit. Kemudian saham yang separuhnya itu saya terjual di harga 28.100 atau sekitar saya dapat keuntungan 500 perak teman-teman. Ya cukup lumayan kalau itu ya, 500 perak. Dan sebenarnya itu saya sudah menargetkan di harga 29.000 teman-teman. Sebenarnya ini juga kesalahan fatal juga. Kalau saya mau ngasih harga 29.000 agak sabar, di tanggal 21 Juli ini saham saya dapat keuntungan lumayan itu 1.500-an ya. Dikali jumlah saham saya itu wah itu lumayan itu. Untuk bayar kartu kredit itu sisa. Tapi ya itu tadi kadang saya itu mimpinya itu terlalu mepet gitu ya. Kalau kita terlalu mepet, yang penting bayar apa jenenge bisa membayar tagihan kartu kredit selesai ya sudah itu loh. Kadangkala makanya ini menjadi pelajaran bagi saya sendiri ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman juga. Kalau mimpi itu sekalian tinggi aja sekalian gitu loh. Saya itu sering membaca kata-kata seperti itu. Kalau mimpi itu sekalian setinggi langit. Kalaupun jatuh nanti jatuh ke bintang-bintang. Kalaupun jatuh nanti jatuhnya ke bulan gitu loh. Kalau kita itu mimpinya hanya di bulan, kalau jatuh langsung ke bumi gitu loh. Jadi emang bener teman-teman. Jadi bermimpilah setinggi langit. Nanti kalau jatuhnya itu ya minimal ke bintang lah ya. Itu loh maksudnya. Atau kalau langit kan ada galaksi, minimal ke galaksi. Setelah jatuh lagi galaksi, jatuh lagi ke bintang. Itu kan agak lumayan mending gitu loh. Jadi mimpinya masih agak lumayan. Nah ini mimpinya yang penting bayar kartu kredit dan ya sudah intinya Bu untuk bayar kartu kredit. Itu konyol itu mimpi apa ya? Yang kadang itu saya jengkel sendiri. Kenapa sih saya melakukan hal seperti itu gitu loh. Itu menurut saya apa ya? Menurut saya itu kesalahan ya, kesalahan murni, kesalahan saya. Jadi tapi di sini saya dapat ilmu yang cukup banyak ya teman, dapat informasi yang cukup banyak. Yang pertama, saya semakin yakin untuk membeli saham GoTo, itu yang paling penting sebenarnya yang mau saya dapatkan. Yang kedua, yang tidak kalah penting, kenapa saya ketawa, saya bisa membayar kartu kredit itu dari apa ya, jadi dividen hunter tuh teman-teman ya. Walaupun sebenarnya saya dividen hunter yang tidak sejati. Jadi dividen hunter yang sejati itu setelah X date di hari itu terjual dengan keuntungan yang lebih tinggi teman-teman. Nah saya itu jualnya itu agak lama teman-teman ya. Bayangkan saja di tanggal 20 Juli ya, 20 Juli saya dapat kemudiannya 7 Juli, jadi sekitar 13 hari saya baru bisa menjual separuh sahamnya ya. Itu saya merasa saya bukan dividen hunter ya, bukan dividen hunter sejati, walaupun saya tidak melakukan cut loss ya. Itu menurut saya kalau nggak parah banget itu saya tidak cut loss. Tapi kalau untuk saham Garuda itu saya masih memiliki keyakinan, walaupun saya salah membaca saham, salah membaca informasi Elkim 45, saya yakin Gudang Garam itu sebenarnya masih liquid kok, masih layak, masih apa ya, perusahaan yang memiliki sustainable yang kuat gitu loh intinya. Itu yang penting, keyakinan itu yang penting teman-teman, sehingga kita tidak melakukan cut loss
Yang penting kita sabar. Jadi sebenarnya gini loh teman-teman. Orang yang sabar itu gini. Uang itu senang sama orang yang sabar. Ya, saya ulangi lagi ya. Uang itu senang sama orang yang sabar. Kalau kita itu tidak sabar, maka uang yang kita dapat ini, yang kemungkinan kita dapat itu akan berpindah ke orang yang sabar. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau masuk ke investasi saham, memang yang pertama adalah mentalnya dulu teman-teman. Mental teman-teman tuh harus betul-betul jadi. Jadi teman-teman kalau mentalnya belum jadi, saya sarankan teman-teman please jangan masuk ke saham, apalagi ke cryptocurrency. Jadi orang yang masuk ke cryptocurrency cukup lama dan dia tidak pernah rugi, wah harus dihormati teman-teman ya. Berarti mental investornya itu sudah jadi. Dan tidak semua orang berada di posisi itu. Dari sekian ratus juta orang, 227 juta penduduk Indonesia ya, kalau semoga saya tidak salah, itu yang memiliki mental apa ya, investasinya jadi di bursa saham itu bisa dihitung dengan jari. Karena kebanyakan orang itu tidak sabaran, masih ada ketakutan. Ya banyak yang masuk ke bursa saham, tetapi banyak yang cut loss. Jadi dari informasi orang yang berpengalaman sudah masuk saham bertahun-tahun ya, ternyata sampai sekarang itu orang yang hobi cut loss itu masih banyak teman-teman. Cukup menarik ya. Jadi lucu teman-teman. Kalau kita orang waras gitu ya, orang waras kalau kita itu membeli ya kalau bisa di harga murah, kemudian kalau kita dijual di harga yang tinggi gitu kan teman-teman. Tapi enggak kalau orang yang masuk di bursa saham. Orang yang bursa saham itu banyak orang yang tidak waras. Contohnya sudah beli di harga tinggi, dia dijual malah di harga rendah. Seperti ini contohnya ya. Saya memiliki tanah. Tanah ini saya jual sama Anda, sama Mr. X itu di harga misalkan 80 juta per meternya gitu ya. Itu menurut saya kan mahal banget itu ya. Dibeli sama Mr. X. Kemudian ada orang yang datang menawarkan harga, tanah ini mau saya beli per meternya 50 juta mau enggak? Dia lepas. Dan orang-orang di bursa saham itu yang seperti itu banyak teman-teman ya. Jadi banyak yang enggak waras gitu loh. Saya itu juga aneh gitu ya. Dan rata-rata orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang masuk bukan investor, tapi orang yang masuk di kategori trader yang apa ya, yang habisnya cut loss. Jadi itu teman-teman cerita saya yang cukup menarik teman-teman, yang saya dapatkan apa ya, sesuatu hal ilmu yang tidak saya dapat di sekolah, tidak saya dapat di perkuliahan. Jadi hal-hal seperti inilah teman-teman yang cukup menarik, yang perlu kita eksplorasi. Kemudian teman-teman perlu saya sampaikan juga bahwasanya ini saya belajar saham itu secara otodidak, dan guru saya teman-teman, perlu teman-teman ketahui, guru saya itu adalah YouTube. YouTube salah satunya adalah dari Long Keng Hong. Pak Long Keng Hong itu salah satu orang yang menjadi kiblat saya menjadi investor. Jadi beliau itu adalah orang yang super duper sabar. Pak Long Keng Hong itu termasuk investor tipikal jadul teman-teman. Jadi dia suka membeli saham-saham jadul yang tidak berbau teknologi. Pak Long Keng Hong itu nggak mau beli saham yang berbau teknologi ya, karena mungkin beliau sudah termasuk, mohon maaf ya, sudah sepuh itu ya. Itu wajar. Kemudian yang kedua yang saya ikuti itu YouTube channelnya dari Benix. Nah, Benix ini saya cukup tertarik dengan beliau ya, karena dia itu melihat dua sisi ya. Klasik dia main, di model digital dia main. Nah ini jadi Benix itu lebih imbang, dan saya suka gaya investornya Mas Benix ini ya, dari channel YouTube-nya Benix. Dan itu saya berterima kasih banyak bagi para konten kreator ya, yang mau menyediakan waktu
ya, untuk berbagi pengalamannya. Nah, artinya begini teman-teman, bahwasanya ke depan ini kita itu sebenarnya kalau bisa dikatakan ekstrimnya begini. Kita belajar itu bisa dari mana saja gitu loh. Bisa dari mana saja, kapan saja, tanpa batas ruang dan waktu. Selama ada satu, minimal ada dua ya. Ada dua yang harus kita dapat. Yang pertama adalah keinginan kita untuk belajar. Kalau kita sudah tidak ada keinginan untuk belajar, teman-teman belajar di offline pun, teman-teman diajari sama guru yang hebat sekalipun, teman-teman tidak akan bisa menyerap ilmunya. Ya, tapi kalau kita sudah ada niat, tidak ada guru offline yang tatap muka langsung, kita itu dapat ilmunya. Karena kita itu ada niat ingin belajar X. Cari saja teman-teman di YouTube, cari saja teman-teman di TikTok, cari saja teman-teman di video, snack video. Cari saja di IG, di media sosial banyak, di website banyak sekali. Kalau teman-teman itu niat untuk belajar. Ya. Jadi pembelajaran digital ke depan itu akan mendistrupsi. Saya yakin 90% itu akan mendistrupsi pembelajaran konvensional. Ya, yang tatap muka tadi itu. Nah, bagi orang yang masih memiliki keyakinan bahwa tatap muka itu adalah the best, silahkan teman-teman terus saja di lingkungan tersebut. Nggak usah pindah, saya sarankan nggak usah pindah, udah di situ aja terus, cari enaknya saja ya, monggo. Tapi bagi orang yang memiliki visioner yang tinggi, pasti dia akan melakukan penyesuaian bagaimana melakukan pembelajaran itu tidak harus offline. Dikasih saja video-video secara online ya, suruh dia belajar ya. Dan ini sudah pernah saya terapkan dan sudah saya pernah coba teman-teman. Ya, pernah saya coba. Saya di dalamnya itu saya hanya duduk saja. Saya duduk, kemudian siswa saya itu saya kasih sebuah video. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya mintanya, saya kasih tugas ya, tugas mengerjakan X. Misalkan mau kerjakan X, ya. Opsi yang pertama saya kasihkan video referensi. Kalau mau menggunakan video itu. Yang kedua, silahkan mengeksplorasi sendiri, cari video yang menurut kalian paling jos, paling bagus, yang lebih baik dari video saya itu, yang saya kasih referensi. Dan alhasil walaupun tidak 100% semuanya bisa mengikuti, ya sekitar 70-80% itu banyak yang bisa mengikuti. Jadi menandakan bahwa selama ada keinginan untuk belajar, itu pasti bisa, tidak harus tatap muka. Kemudian yang kedua itu harus ada medianya atau sumber ajarnya teman-teman. Ya, sumber ajarnya ada. Nah, untuk di zaman yang serba digital ini, yang serba internet, yang serba kita itu online, saya yakin teman-teman tidak satu hari pun tidak megang HP, tidak megang internet, khususnya ya minimal bisa WA-an lah, chat pakai WA. Sumber ajarnya itu banyak banget teman-teman ya. Jadi ke depan teman-teman ya, kalau teman-teman sadar, rasa sadar ya monggo silakan saja ya. Guru-guru ke depan itu bukan manusia lagi. Yang membuat media ajarnya mungkin ya memang manusia, kemudian diupload di YouTube seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Sebenarnya saya akan memberikan pembelajaran mengedukasi. Kita belajar bareng ya, yang mungkin jangkauannya jauh lebih banyak kalau yang modern online seperti ini gitu kan teman-teman. Coba bayangkan kalau kita hanya belajar di tatap offline, kemudian teman-teman belajar itu kan kapasitasnya terbatas. Coba kalau online kapasitasnya jauh lebih besar. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Lah terus kalau online semua, bagaimana kita mengajarkan akhlak? Bagaimana kita harus mengajarkan istilahnya, ya itu akhlak ya, supaya menyentuh atau mengajarkan nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai ya kebaikan gitu kepada siswa. Nah,
sebenarnya itu ada batasnya teman-teman untuk online. Saya itu tetap setuju kalau masalah akhlak itu memang number one ya, nomor satu, itu nggak boleh didebat itu masalah akhlak. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, sebenarnya pembelajaran online ya itu memang ada minimalnya, minimalnya itu sudah lulus SMA ya teman-teman, sehingga untuk masalah nilai-nilai kebaikan tuh ya sudah selesai di SMA. Kalau kok teman-teman setelah siswa itu lulus dari SMA kok masih menanyakan bagaimana nilai-nilai siswa tersebut, bagaimana akhlaknya kalau mode pembelajaran daring, itu menurut saya lucu ya. Berarti kan teman-teman mengajar di sampai SMA lulus itu sudah 18 tahunan ya, sudah remaja, itu sampai di mana gitu loh. Terus peran orang tua ngopo terusan gitu loh. Itu kan menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipecah gitu ya. Artinya bahwa online itu tidak serta-merta tidak sesuai gitu loh. Jadi kan tidak mungkin begini. Logikanya begini teman-teman. Kita cari logika yang paling mudah. Teman-teman tahu bahwa kejadian di salah satu universitas di Yogyakarta, di mana ada rekan yang dibunuh, bahwa sesama rekan ini adalah kuliahnya kuliah offline. Nah, pertanyaan gimana itu? Berarti offline nggak bagus dong untuk kuliah, gitu kan? Jadi kan bukan seperti itu sebenarnya teman-teman, ya. Jadi kalau masalah mental ya, mental akhlak itu ya sebenarnya tidak berpengaruh dia itu belajar online atau offline. Ternyata yang offline aja orang yang bejat itu banyak. Ya, kita tahu bahwa produk-produk kita ya yang melakukan korupsi itu kan produk-produk offline teman-teman. Banyak sekali kan kejadian-kejadian seperti itu. Ya, jadi tidak bisa tidak bisa dijadikan patokan bahwa offline itu tidak bisa menciptakan kebaikan. Terus gini pertanyaan, apakah orang yang belajar online itu terus orangnya memiliki akhlak yang bejat? Tidak juga. Ya, saya sendiri ya sudah merasakan, saya itu malah mendapatkan ilmu-ilmu baru itu secara online teman-teman. Jadi mohon maaf ya, guru-guru itu ya itu informasinya lebih update di online. Contohnya ya, kembali lagi ke ini ya teman-teman, ke saham. Saya itu sampai sekarang saya itu tidak terjadi loss teman-teman, tidak loss saham. Tidak loss saham itu sejak awal saya berinvestasi dan malah mendapatkan keuntungan sekitar 15% ya teman-teman dari total yang saya investasikan di saham. Dan itu saya itu belajar dari video ya, dari video online khususnya di YouTube itu teman-teman. Jadi menandakan bahwa pembelajaran online itu bisa menyelamatkan ya, bisa menyelamatkan khususnya saya sendiri ya. Saya selamat tidak kehilangan uang yang cukup banyak itu ya dari pembelajaran online ini online ini teman-teman. Ya. Saya belajar mental menjadi investor itu dari online, saya dapatkan dari online. Saya mencari kalimat-kalimat yang menurut saya itu klik, yang menurut saya itu bisa menjadi patokan. Ya, salah satu kalimatnya itu saya ulangi lagi teman-teman. Selama kita itu berinvestasi, kita harganya itu di harga sekarang itu lebih rendah di harga beli kita. Selama kita itu tidak menjualnya, berarti kita itu belum rugi. Kita belum dianggap rugi gitu ya teman-teman. Tapi kalau setelah kita menjual ya kita udah rugi. Walaupun grafiknya itu turun, kita minus 50%, selama kita tidak jual kan kita nggak rugi. Demikian juga sebaliknya, kelihatan itu grafiknya itu menguntung ya, selama kita belum menjual ya kita dianggap belum
belum untung. Itu hanya planning untung teman-teman ya. Setelah kita jual ya kita untung. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu cerita ya, cerita saya membeli saham Gudang Garam. Saya bisa dikatakan menjadi dividen hunter itu gagal ya. Tetapi saya tidak cut loss ya. Jadi saya masih dapat keuntungan. Yang intinya target saya untuk membayar apa namanya membayar kartu kredit itu bisa terselamatkan dari hasil dividen Gudang Garam sama capital gain saham Gudang Garam yang saya jual. Pertanyaan begini teman-teman, mungkin bertanya, loh kenapa kok saham Gudang Garam itu dijual? Jadi saya mencari informasi yang cukup banyak ya, salah satunya juga di online ya teman-teman, karena satu-satunya saya dapat informasi ya dari online itu. Saya terselamatkan dari online teman-teman, saya terselamatkan dari YouTube, saya terselamatkan dari Instagram, saya terselamatkan dari media-media online lainnya. Bahwasanya perusahaan yang bergerak di bidang tembakau ini sudah bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap. Karena apa? Gudang Garam ini kan bergerak di bidang pembuatan rokok ya teman-teman, dan rokok sekarang itu kan sudah digantikan dengan rokok namanya rokok cair itu apa ya? Vape ya, namanya vape atau apa gitu ya. Nah ini kalah di sini teman-teman. Vape komplit ya, dengan harga yang lebih murah dan katanya itu 0% nikotin, dan saya kebetulan pernah menanyakan, mengeksplorasi tentang vape itu, ternyata banyak orang yang lebih senang menggunakan vape daripada merokok tembakau, apalagi anak-anak muda. Nah ini sudah berbahaya, ini sudah mulai ada warning. Makanya ini saya agak deg-degan karena saham Gudang Garam itu naiknya lama, turunnya cepat ya, karena ada isu itu tuh, ada isu itu teman-teman. Ini Gudang Garam itu terselamatkan karena dia melakukan diversifikasi usahanya, tidak hanya di tembakau saja, ada banyak usaha-usaha yang lain Gudang Garam itu ya. Jadi masih banyak orang yang percaya dengan memegang saham Gudang Garam. Kalau saya sendiri itu sebenarnya saya tidak terlalu tidak terlalu fokus ya untuk saham tembakau, karena saya sendiri kan tidak merokok gitu ya. Saya tidak merokok, jadi ya itu tadi. Saya lebih baik menjual saham Gudang Garam karena saya juga nggak tahu nggak tahu kedepannya bagaimana, karena saya juga tidak mengkonsumsi rokok. Jadi alangkah baiknya ya saya jual aja. Jadi pertimbangan saya menjual Gudang Garam itu simpel, karena saya tidak tahu produknya, saya tidak menggunakan produknya, cuma segitu aja ya. Di satu sisi saya memang benci dengan rokok ya, jadi ya saya benci dengan rokok. Kok beli saham rokok itu kan nggak asik gitu loh, nggak menarik buat saya. Yang penting saya dapat saya hanya menjadi dividen itu, mencari dividen itu kan dividennya cukup tinggi, kemudian langsung saya jual di harga yang sudah saya sesuaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman, walaupun saya itu harga gini loh teman, mental kita itu kadang-kala itu diuji di harga saham yang tinggi, lebih tinggi dari target kita. Jadi intinya seperti ini teman-teman, kalau teman-teman masuk ke saham, pastikan kita itu yakin kita itu sudah mendapatkan harga berapa sesuai dengan target. Kalau targetnya sudah terpenuhi ya sudah selesai. Walaupun sahamnya itu naik kagak ngotak ataupun itu turun agak ngotak, ya target kita kan di harga itu. Ngapain kita harus menyesal? Itu perlu mental teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu gila gara-gara kita itu sudah dapat profit, kemudian masih harganya masih tinggi, kenapa kok saya tidak memasang di harga tersebut gitu loh. Itu adalah kesalahan yang fatal menurut saya. Dan saya itu kadang-kala masih sempat di area itu teman-teman. Setiap saya masuk ke area itu, saya kembali lagi mengingat hal tersebut, bahwasanya kalau saya itu sudah mendapatkan harga target, ya sudah, itu target kita terpenuhi ya sudah, kita kan sudah menghitung-hitung untungnya. Sudah dapat ya sudah, karena kita itu manusia, kita tidak tahu masa depan. Nah, kita bisa memprediksi harga seperti ini itu bukan gambling ya teman-teman, itu ada hitung-hitungannya teman-teman, dengan melihat masa lampau. Nah, kalau di Stockbit itu teman-teman, itu ada
ada sebuah opsi teman-teman yang namanya adalah seasonality. Nah, seasonality ini adalah probabilitas harga saham di masa lampau. Teman-teman bisa mencari 5 tahun, 10 tahun, silahkan. Kalau ini contohnya gudang garam di 10 tahun itu, contohnya ini ya, rata-rata di bulan Juli itu minus 1,27. Terus persentasenya, tingkat probabilitasnya turun 1,27 itu berapa persen? 50%. Jadi 50-50. Nah, di sini di bulan Oktober besok teman-teman ya, bulan Oktober besok, sekarang kan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, ini kemungkinan naik itu 89%. 89% itu naik, kenaikannya sekitar 3,91%. Nah, di sini di tahunnya itu ada kenaikannya 5,13. Paling tinggi berapa ini? 2016 9,52%. Nah, teman-teman bisa mencari 9,52% ini di tahun 2016 itu ada kejadian apa? Teman-teman cari eksplorasi, terus apakah ada kejadian yang mencerminkan di tahun ini itu dengan di tahun 2016? Kalau ada, nah kita tinggal mencari harga saham gudang garam itu turun itu di bulan apa yang persentasenya besar. Jadi di bulan Agustus September ini ada penurunan tuh hanya sedikit. Jadi kemungkinan turun itu sedikit ya, hanya 11%, 22% dan kebanyakan 50% itu naik. Nah, kemudian kalau ini turunnya berapa? Rata-rata minus 5 atau 6%, ini minus 5%. Nah, yang saya gunakan tuh teman-teman, kenapa kok saya menjual di 28.100? Itu saya menggunakan prinsip ini teman-teman. Saya naikkan sekitar 3-4%. Saya belinya 27.600, sekitar 3%-nya berapa? Saya dapat di 28.000 sekian ya. Itu pun sudah saya naikkan sedikit. Dan akhirnya terjual. Jadi ini digunakan untuk mengurangi tingkat risiko. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya saya juga tidak menyesal karena saya ada perhitungannya. Kenapa kok saya jual separuhnya di 28.100? Ya datanya dari sini teman-teman, dari seasonality ya, namanya seasonality. Jadi saya cari saham naik yang paling besar itu berapa? Oh, 89%, tapi di bulan Oktober oke, nggak apa-apa. Saya ambil persentasenya, oh sekitar 4%, oke. Saya buat perhitungan, jebret dapat, oke, saya jual di harga 28.100. Selesai. Dah. Walaupun ternyata harga sahamnya itu naik sampai 29.000 atau sekitar kenaikannya lebih tinggi lagi. Tapi minimal saya memiliki target. Targetnya juga nggak terlalu lama gitu ya. Nah, di bulan Agustus ini teman-teman mungkin bisa membeli, tetapi tingkat resikonya turun tuh sedikit ya. Nah, caranya ini teman-teman. Kalau teman-teman beli, sekitar ambil yang 22% teman-teman. Turunannya sekitar minus 5,9. Jadi harga saham gudang garam itu berapa? Sekarang di 28.100 dikali kan ini saja. Kalikan 6% gitu ya. Kemudian hasilnya 6% ini teman-teman gunakan untuk mengurangi harga saham gudang garam sekarang. Jadi gini, kalau saya ya menghitungnya ya. Jadi saya bukan gambling ya, saya tidak mau dikatakan saya itu penjudi saham, saya nggak mau ya, karena semuanya ada perhitungannya ya. Saya bukan menghindar, tapi ada perhitungannya 28.100. Oke, kemudian kita ambil ya di 5,90. Oke, 5,9 ini persen. Saya gini, ini dikali ini, kemudian saham ini sekarang dikurangi, jadi sahamnya nanti turun sekitar 26.400 atau 26.500 gitu ya. Tetapi yang jadi masalahnya kan persentasenya kan rendah teman-teman, 22%. 22% mungkin kita akan menghitungnya sisanya berapa, sisanya 80% gitu ya. Jadi kita bisa seperti ini, dikali
mohon maaf ini salah ini. 5,9% ya. 28.000 Nah, mungkin seperti ini teman-teman ya. Sekitar 26.000 karena tingkat presentasinya rendah ya. Kita ini selisihnya berapa? Ini dikurangi ini 1657 ya. 1567 ya, kita buat separuhnya. Ya, separuh dari 1657 itu kan berarti dibagi 2 sama dengan ini dikurangi ini. Nah, jadi kurang lebih harganya di sekitar 27.200 teman-teman ya. 50% atau mungkin di 20% pun bisa ya, 20%. 80% dikali 40 atau dikali ini saja, dikali persentasenya ini 22%. 22%. Nah, kita jumlahkan saja ini ya. Jadi 28.100 kurangi 364. Hasilnya 27.700 ya, 27.600 lah seperti yang saya beli itu ya. Jadi perhitungannya seperti itu teman-teman ya. Jadi dengan cara seperti ini kita mengurangi tingkat resiko kita terlalu mahal membeli saham atau saham kita itu nanti tidak terjual. Ya, dari seasonability ini teman-teman. Saya menggunakan yang 10 tahun. Mungkin kalau 5 tahun akan lebih beda lagi hasilnya. Jadi kalau saya biasanya menggunakan 10 tahun karena datanya cukup banyak dan tingkat akurasinya semakin tinggi teman-teman. Ya, jadi ini saya ulangi lah ya. Jadi penurunannya itu di bulan Agustus September itu sekitar 5,9 ya, ini rata-rata. Harga saham dari apa itu gudang garam itu 28.100 saat ini. Masukkan saja di sini, langsung dikali. Hasilnya 5,9% dari 28.100 itu adalah Rp1.657. Ya, kita lihat persentasenya. Kalau persentasenya tinggi, ya di atas 80%, itu nanti langsung dijumlahkan teman-teman. Langsung dikurangi 28.000, dikurangi ini hasilnya 26.400 ya, kurang lebih 26.600 ya. Yang jadi masalah ini kan persentasenya rendah ya teman-teman, 11% sama 22%. Kita ambil salah satu. 22%. Oke, kita ambil saja ini 22% ya. Kemudian 22% ini saya masukkan di sini teman-teman. 1.657 tadi saya kalikan 22%, mendapatkan hasil 22% dari 1.657 itu adalah Rp364 ya. Kemudian hasil inilah teman-teman saya kurangi. 28.100 saya kurangi Rp364. Hasil saya mendapatkan harga saham di 27.735. Jadi kalau mau saya beli di harga 27.000. Mau 27.600 boleh, 27.500 juga boleh. Dengan cara seperti itu kan kita bisa memprediksi berapa harga saham gudang garam ini ya, supaya kita bisa membelinya. Tuh teman-teman, kalau pengen ekstrim lagi ya gunakan harga ini. Ini lebih safe teman-teman, lebih aman kalau ini ya. Walaupun tingkat resikonya juga masih tinggi gitu ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman saya bercerita tentang saham di mana itu, di gudang garam ya. Termasuk saya katakan jadi dividend hunter itu saya gagal. Kemudian keuntungannya juga hanya itu apa ya? Nggak untung gitu ya, hanya untuk digunakan membayar apa itu namanya, membayar kartu kreditnya Tokopedia. Dan mulai hari ini saya akan mematikan kartu kredit Tokopedia saya. Nanti akan saya buatkan videonya teman-teman di mana itu, di Ngobras ya. Nanti akan saya buatkan videonya khusus untuk membahas tentang kartu kredit Tokopedia yang sudah saya eksplorasi. Nanti akan saya ceritakan full di sini teman-teman. Dari A sampai Z, termasuk mungkin berapa ya? Termasuk tagihannya mungkin ya. Tagihannya mungkin boleh lah. Tapi saya nggak janji tagihannya mau saya sampaikan atau enggak. Menurut saya tagihan di
di mana itu, di kartu kredit saya itu menurut saya cukup besar ya. Cukup besar kalau menurut saya. Mungkin menurut orang lain itu kecil, tapi bagi saya itu besar. Jadi gini teman-teman, kalau saya mengeluarkan uang 50.000 pun itu saya mengatakan besar. 10.000 itu besar. Dalam catatan itu adalah konsumtif. Ya, jadi buat jajan itu mengeluarkan 5.000 itu, wah itu besar banget menurut saya ya. Tapi kalau untuk produktif ya berapapun saya hajar selama itu nanti ada capital gain-nya, ada imbal hasilnya. Ya, kalau nggak ada ya saya anggap itu mahal ya, saya anggap mahal. Begitu teman-teman, perjalanan investasi saya di mana itu, di gudang garam ya. Cukup menyedihkan, cukup halu ya bagi saya. Jadi intinya kesimpulannya di video ngobras kali ini tentang jadi dividen hunter di gudang garam, yang pertama saya ingatkan lagi, pastikan teman-teman itu literasinya diperkuat dan lebih teliti. Kalau nggak teliti teman-teman nanti yang rugi. Kemudian yang kedua, tenang saat teman-teman itu membeli saham. Pastikan kalau kita udah menentukan harga, kita beli itu di harga tertentu, teman-teman jangan menyesal kalau saham tersebut turun. Selanjutnya, kalau kita jual saham, kalau kita sudah menargetkan tertentu dan kita sudah dapat untungnya, kemudian saham itu kok naik lebih tinggi lagi, teman-teman jangan menyesal. Karena apa? Kita tidak akan bisa menghindari hal tersebut. Itu kuncinya. Supaya kita tetap waras, ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita ingin menjadi dividen hunter, pastikan perhatikan cum date dan ex date. Peganglah saham sampai cum date selesai. Kemudian teman-teman bisa menjual saham di tanggal ex date. Karena pencatatan saham itu di cum date, teman-teman. Kemudian kalau kita beli saham di ex date, maka kita itu tidak berhak untuk mendapatkan dividen. Ya. Jadi pastikan memegang saham sampai cum date, kemudian dijual di ex date. Kalau kita menjadi dividen hunter, itu yang penting. Pastikan teman-teman memprediksi harga saham yang paling rendah itu berapa. Setelah dapat, kemudian teman-teman harus memprediksi saham setelah ex date. Ya. Saya sarankan kalau teman-teman menjadi dividen hunter, belilah 1 bulan sebelumnya. Jadi misalkan di tanggal 7 Juli itu mau ada penjualan, ada pembagian saham. Teman-teman di 7 Juni itu teman-teman sudah siap-siap menyiapkan dana untuk membeli saham tersebut. Cari harga yang paling rendah dan paling masuk akal menurut Anda. Dengan cara teman-teman bisa mencari tahun sebelumnya saat pembagian dividen. Teman-teman cari saat pembagian dividen itu harganya berapa, 1 bulan sebelumnya itu harganya berapa, teman-teman cari persentasenya berapa. Kemudian teman-teman alihkan persentase itu ke teman-teman mau membeli saham. Ya. Saham yang kita targetkan di tahun tersebut. Ya, harganya memang beda, tapi kan ada persentasenya pasti teman-teman. Sebelum cum date dan setelah ex date. Nah, itu kemudian kamu masukkan datanya, kemudian teman-teman menentukan harga sahamnya berapa menurut estimasi persentase tersebut. Teman-teman bisa membandingkan tidak hanya 1 tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kemudian teman-teman rata-rata. Kemudian saya dapat persentasenya berapa, rata-ratanya teman-teman masukkan di data, maka teman-teman akan mendapatkan berapa sih persentase yang layak untuk dibeli saham di tahun yang berjalan gitu ya. Itu untuk mengurangi keboncosan. Kemudian pastikan teman-teman melihat seasonality-nya. Ya, seasonality ini juga menjadi salah satu informasi yang cukup penting menurut saya ya, untuk menjadi dividen hunter. Kemudian selanjutnya dividen hunter yang sejati itu beli sebelum cum date di harga yang paling rendah, jual di ex date, di tanggal ex date tersebut itu harus kejual di harga yang paling tinggi. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menemukan itu, teman-teman dapat keuntungan cukup banyak di situ, berarti teman-teman itu mantap dividen hunter sejati. Kalau saya belum bisa, karena keuntungan saya hanya 2.000 itu saya belum mengatakan dividen hunter. Ya minimal 20% lah, 20% keuntungan itu saya bisa mengatakan wah saya menjadi dividen hunter ini, jadi dividen hunter sejati.
Tapi itu cukup sulit. Jadi itu teman-teman, apa ya, ngobras kali ini, ngobrol bebas bersama Joko Vlog. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe di channel YouTube saya, karena nanti akan ada informasi-informasi pengalaman-pengalaman saya tidak hanya di saham, di banyak hal ya teman-teman, nanti akan saya sampaikan. Jadi ini informasi yang realitas ya teman-teman. Saya tidak membuat-buat, saya tidak mengarang. Apa yang saya sampaikan di video ini adalah apa yang saya kerjakan sehari-hari. Makanya masuk ke channel YouTube Joko Vlog ya, karena merupakan channel YouTube ini adalah channel YouTube yang apa ya, yang berisi tentang keseharian saya. Hanya saja ada beberapa hal yang khusus untuk yang ngobras ini memang agak beda dengan apa, konten-konten yang sebelumnya teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobras. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya. See you next time.